Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunan Abdillah di ACTV. Kali ini kita akan membahas masalah update corona, terutama masalah perlindungan anak. Anak-anak kemudian akan menjadi salah satu yang terkena dampak COVID-19 ini. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Kita sudah terhubung dengan Bapak Aris Mardika Sirait, salah satu Ketua Komnas Anak Indonesia. Selamat malam Pak Aris Mardika Sirait. Selamat malam Bung Gunawan, selamat malam juga ACTV. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai stimulus pemerintah terutama dalam anak-anak. Jadi stimulus bantuan dari Depsos, mungkin dari pemerintah Provinsi DKI, itu gambarannya seperti apa sih Pak Aris? Terutama untuk menyangkut imunitas anak-anak di wabah corona ini. Ya, Pak Gunawan, salah satu hak anak yang sangat fundamental adalah mendapatkan makanan yang baik, ya. Baik itu yang disiapkan oleh keluarga, baik itu yang disediakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Menghadapi COVID-19 ini kan ada kebijakan-kebijakan apa yang disebut namanya untuk agar anak tidak terpapar COVID-19, maka ada kebijakan pemerintah stay at home atau tinggal di rumah, lalu belajar di rumah, kemudian beribadah di rumah. Itu artinya apa? Semua anak harus berada dalam lingkungan keluarga. Tentu ini harus dilihat juga, harus dipikirkan bahwa ketika anak itu tinggal belajar dan beribadah di rumah, itu pasti dipastikan ada hak-hak anak yang terlanggar. Misalnya hak bermain. Yang utama misalnya hak mendapatkan makanan yang baik supaya bergizi, supaya dia punya imunitas menghadapi COVID-19. Nah, kemudian juga diikuti seharusnya dengan kebijakan apa yang disebut dengan perluasan sosial atau apa namanya PSBB. Nah, tapi saya tidak melihat di PSBB itu salah satu misalnya kan memberikan bantuan kemanusiaan berupa sembako, tetapi dia tidak perspektif anak. Yang dibagi adalah makanan-makanan orang dewasa, seolah-olah apa yang dimakan oleh orang dewasa itu dibutuhkan oleh anak-anak. Kan tidak begitu. Ada khusus-khusus yang harus dilakukan, sekalipun ini dalam keadaan apa yang disebut namanya emergensi. Tetapi sekalipun dalam keadaan emergensi, saya tidak melihat bahwa ada kebijakan yang perspektif perlindungan anak dengan kebijakan PSBB, misalnya di DKI Jakarta. Sekarang tadi sudah dilakukan di Depok, kemudian di Bekasi, kemudian di Bogor, dan akan diikuti di tempat-tempat yang lain. Saya tidak melihat bahwa perspektifnya perlindungan anak. Padahal anak yang saat ini stay at home itu pasti dan dipastikan hak-haknya terlanggar. Selain hak bermain, mendapat perlindungan juga, itu pasti ketika keluarga itu kehilangan pekerjaan, lapangan pekerjaan, maka potensi untuk anak menjadi korban kekerasan, paling tidak kekerasan verbal, itu akan terjadi. Apalagi kalau misalnya bantuan kemanusiaan berupa sembako itu tidak perspektif anak untuk membuat anak kebal terhadap atau menghadapi COVID-19 itu. Jadi Komnas Perlindungan Anak sangat prihatin terhadap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah mendengar dari ribuan yang disebutkan tadi resmi yang disampaikan oleh pemerintah yang terpapar atau positif COVID-19. Itu tidak ada perbedaan usia di situ. Apa ada anak di situ? Berapa anak di situ? Lalu yang meninggal misalnya, yang ratusan itu, berapa usia anak di bawah 18 tahun yang mungkin korban juga? Nah, tapi kita harapkan tidak ada terjadi. Tetapi kan itu harus ada kepastian. Yang sembuh misalnya, anak di bawah 18 tahun, adakah itu? Saya tidak melihat data itu. Dan itu tentu berdampak pada kebijakan-kebijakan PSBB yang mungkin juga tidak perspektif itu. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan PSBB itu harus perspektif perlindungan anak. Kemudian juga juru bicara nasional kita COVID itu harus menjelaskan berapa anak yang terpapar atau positif dan meninggal dan sembuh dari penyakitnya. Saya kira itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak, supaya rumah itu harus diciptakan sebagai rumah yang ramah dan bersahabat dengan anak, di mana keluarga-keluarga sedang menghadapi COVID-19. Tidak ada kekerasan di situ tentunya. Maka sistem pendidikan yang di rumah juga, sistem pelajaran di rumah itu harus apa yang disebut namanya sistem kedaruratan. Jadi tahun ini tidak ada anak yang tidak naik kelas tentunya. Semua yang formal-formal seperti ujian nasional sudah ditiadakan. Dekat kantor Komnas Anak kan ada misalkan kayak pabrik susu.
atau pabrik vitamin. Nah, itu sebenarnya seruan dari Komnas Anak untuk para perusahaan-perusahaan yang memiliki bahan untuk imunitas anak. Seruan Komnas Anak bagaimana terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Bang Aris? Saya kira ini saatnya tanggung jawab apa yang disebut dengan social responsibility, ya. Setiap perusahaan-perusahaan itu tidak harus ada lagi orang yang mengusulkan, tetapi sudah berpartisipasi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Misalnya industri susu, pasti anak-anak membutuhkan itu. Tidak perlu lagi masyarakat meminta atau mengusulkan, membuat proposal dan sebagainya. Sudah langsung saja apa yang ada di dalam keputusan perusahaan-perusahaan itu, karena memang ini situasinya adalah darurat nasional. Jadi tidak ada lagi orang yang mengatakan anak sana butuh susu atau tidak. Atau industri-industri lain, biskuit misalnya, yang selama ini adalah target sasaran industri itu kan anak. Nah, sekarang sudah saatnya industri yang mensasar konsumennya adalah anak-anak memberikan partisipasinya, diminta atau tidak diminta. Tidak perlu ada permintaan-permintaan itu. Nah, sekali lagi ini demi kepentingan terbaik anak, supaya anak betul-betul bisa enjoy, stay at home, learning di at home juga, atau beribadah di rumah juga, itu betul-betul bisa terlaksana, sehingga potensi-potensi kekerasan itu tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan bagaimana hak anak atas makanan, supaya anak mendapatkan makanan yang bergizi sehingga dia imunitasnya menghadapi COVID-19 itu bisa berjalan. Saya sangat kecewa sekali. PSBB itu tidak punya perspektif tentang anak, gitu. Nggak ada aturannya di situ. Misalnya tadi kalau pemberian sembako itu harus memberikan perhatian bagaimana konsumsi anak, gitu ya. Karena anak kan ada yang PAUD, ada yang SD, SMP dan seterusnya. Tetapi bantuan-bantuan yang diberikan itu umumnya adalah untuk kebutuhan orang dewasa. Betul. Saya kira ini harus diperbaiki. Selain seperti yang saya katakan tadi, itu bisa berdampak karena memang kita tidak punya sistem pendataan. Berapa yang meninggal, anak di bawah 18, berapa yang sembuh, berapa yang saat ini sedang terpapar. Saya baru mendengarkan saja, menerima berita dari Pulau Samosir, ada seorang anak pulang dari Medan umur 1 tahun, ya toh. Sekarang ini sedang demam tinggi dan sebagainya, dan ini dioper di rumah sakit Pangururan, dioper lagi di rumah sakit Tarutung yang menyatakan belum ada tersedia tempat isolasi, mau dikirim lagi ke Medan. Nah, perjalanan Tarutung atau Samosir ke Medan itu cukup lama dan melelahkan. Nah, ini kan nggak punya perspektif, gitu loh, karena memang tidak disiapkan juga rumah sakit rujukan yang mengantisipasi anak bisa menjadi korban, gitu. Termasuk kebijakan PSBB ini tidak memikirkan apa yang sebenarnya diperlukan dikonsumsi oleh anak. Terima kasih atas wawancara singkatnya. Jadi pesan Bang Aris mungkin harus bisa langsung ke Bapak Presiden Jokowi agar bisa memberikan atau menekan para perusahaan bisa membantu anak, dalam hal ini bisa bergandengan dengan Kemensos untuk menyediakan vitamin, untuk menyediakan susu agar imunitas anak-anak Indonesia yang terkena wabah dampak COVID-19 ini bisa tersalurkan. Oke, terima kasih Bang Aris atas wawancara singkatnya. Baik, terima kasih. Selamat untuk anak Indonesia. Siap. Demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Aris Merdeka Sirait. Mungkin bisa informasi yang disampaikan Bapak Aris langsung sampai ke Bapak Presiden Jokowi agar bisa menjadi atensi untuk anak-anak Indonesia agar mereka bisa mendapatkan imunitas. Dalam hal ini di paket sembako disisipkanlah vitamin, susu dan bahan keperluan anak agar mereka terhindar dari apa yang namanya COVID-19. Salam Indonesia, salam sehat.